Nah sekarang kebalikannya. Iya. Saya akan memproklamirkan bahwa cinta yang seperti itu kalau dijalani dari hati, betul-betul dari hati itu nggak menyalahi aturan. Yang penting saya nggak curi suami orang. Aku ngeliat dia kan bukan cewek nakal kan, makanya aku berani mau nikahin dia. Tapi dengan syarat aku Pas proses pendekatan yang dulu menyatakan suka siapa? Tidak ada pernikahan, tidak ada jinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang menurut saya gue pengen banget ini sih belajar nih dari situasinya karena nggak gampang nih ngerawat cinta dari situasi yang mereka jalankan. Ada Mami Eva dan Egy. Apa kabar Mami Eva, Egy? Baik, luar Alhamdulillah biasa. Baik, luar biasa ya. Biasa di luar atau luar biasa sebetulnya? Luar biasa. Pegangan, terus belum mulai aja udah pegangan guys. karena kalau aku udah sayang sama Takut orang, terbang ya. aku kan jagain dia gitu. Oh gitu. Luar biasa. Dijagain doang apa dinikahin juga? Insya Allah pokoknya doainin aja sih. Gitu. Oh gitu. Ingat tuh jawabannya. Insya Allah didoain aja. Emang jawabannya gitu? Iya, insya Allah didoain aja kan? Iya makanya doain aja. Oh, gitu. insya Allah Karena kan aku kan didoain aja. pengen dapet pasangan yang sejalan. Aku kan Islam, makanya mudah-mudahan sih hati mami terbuka ya. Mami Ya memang Nasrani ya? kelihatannya sudah terbuka semua ya kan? Ya, cuman hatinya yang belum ya. Bukan, bukan itu. Oke, Mami Eva nih kan saya tahu nih, ya selama ini kan yang saya menjadi menarik adalah mencintai seseorang yang umurnya di bawah kita itu bagi saya agak menarik karena kan dari perempuan ke pria ya gitu kan. Iya. Nah itu kan nggak jarang terjadi gitu. Kalau laki kan biasa lah lebih tua gitu kan, lebih senior gitu. Mami Eva tuh gimana ngerawat rasa itu? Gini. Kalau menurut saya, kenapa seorang laki-laki mencintai wanita usia yang lebih muda jauh, bahkan mungkin laki-lakinya berusia 60, ketika perempuannya umur 16 tahun. Ya. Orang rakyat itu bilang amin. Apa? Amin, maksudnya mengiyakan. Oke. Kenapa? Iya. Nah sekarang kebalikannya. Iya. Saya akan memproklamirkan bahwa cinta yang seperti itu kalau dijalani dari hati, betul-betul dari hati itu nggak menyalahi aturan. Yang penting saya nggak curi suami orang. Setuju. Ya. Terus saya nggak ganggu keluarga orang. Betul. Nggak milik orang lah ya. Hak paten itu yang saya perjuangkan. Saya nggak peduli omongan orang. Kenapa kamu kena ada yang seusia? Ada yang seusia mungkin, ya. Tapi jarang sekali yang seusia seorang duda. Ada suami orang. Mau kalian suami kalian saya ambil. Saya ambil. Kan nggak mau kan? Nah, jadi hak saya juga harus kalian lepaskan. Jangan hanya sekedar kalian bicara menjudge, ya kan? Bilang berkata ini itu sih terserah kalian. Ya saya punya prinsip hidup. Itu. Nah, yang menarik itu bukan soal ini, Mami Eva, tapi lebih gini loh. Kan usia itu mempengaruhi secara psikologis terhadap seseorang. Ya, betul. Nah, artinya kita ketemu usia yang di bawahnya agak terpaut ya. Iya. Nah, itu kan membedakan antara ini sebagai kekasih atau kayak like a son gitu. Iya, betul. Sebagai anak itu gimana cara ngebedainnya gitu loh maksudnya. Saya nggak tahu ya. Saya selama ini juga berperilaku gitu terhadap dia. Ya seorang ibu juga. Oh. Gitu. Nah makanya itu saya maksud tanya dia tuh. kan. Saya tanya dia, Egy,
kamu kenapa bisa seneng sama aku sih? Aku bilang kan aku nanya dia. Sekarang kamu jujur ngomong cerita sama aku. Aku juga nggak nyari-nyari. Egi waktu itu juga dia kan tanya, kamu udah di mana? Di klinik. Aku boleh nyusul gak ke sono? Kan gitu kan. Ya nyusul aja, kenalin dong sama orang klinik. Aku mau dong di endorse gitu kan. Ya berjalannya waktu ya begitu. Saya nggak pernah mau nyari-nyari atau niat atau bagaimana. Saya tanya, kamu kenapa bisa mau senang sama saya? Cuman dia bilang gitu, kamu baik. Saya kehilangan ibu usia 20 tahun, dia bilang. Oke. Jadi saya ada dua yang saya dapat dari kamu. Saya dapat pacar, saya dapat ibu juga. Dapat figur ya. Jadi mendapatkan 2 paket langsung, kekasih plus ibu. Iya. Itu dia. Jadi waktu Egi pertama kali ngelihat Mami Eva tuh yang first impressionnya langsung suka atau perlu proses lagi akhirnya jadi suka? Pas itu sih di klinik ya, aku ngeliat Mami ini sosoknya kok penyayang banget gitu. Udah gitu orangnya baik. Dan aku terutama sih aku nyaman ya ketika pas aku di klinik ngobrol-ngobrol segala macam, dan akhirnya aku udah mulai terpikat lah gitu, kayak udah nyaman sama Mami gitu. Akhirnya kita jalanin, akhirnya kita pacaran. Pas proses pendekatan yang dulu menyatakan suka siapa? Egi? Aku sendiri. Oh, terus langsung dijawab apa iya apa langsung dikasih? Biasanya kan cewek suka gitu tuh, gengsi dikit ya kan? Itu aku bilang aku bilang Iya nggak? lihat ntar. Oh siap. Nah oke. terus dia gini, besokannya kamu di mana gitu kan? Oh aku lagi di sini. Gitu. Kok bisa Besok tahu lah- nomor telepon sih, Mi? Kan udah kenalan udah itu. kenalan. Oh, yang minta siapa? Di awal-awal itu dari TikTok ya kan. dari Akhirnya, TikTok, ya, TikTok ya. ya kan. Terus? Terus kita live komal, akhirnya DM lah nomor HP Oh, berapa, iya, iya. aku tukeran. Terus. Terus akhirnya ada jadwal ke klinik, aku pengen juga kan seperti apa sih gitu Dipantau kan. terus ya. Terus kamu di mana? Gitu. Oh ya aku di sini. Gitu. Besok nanya lagi kamu di mana? Aku di sini. Dalam hati gini, ceret banget sih gitu kan. Udah kesini sini, gue yang nanya gini, lu di mana? Jadi selang berapa waktu tuh? Sebulan. Mami? Sebulan baru dijawab. Enggak, maksudnya. Maksudnya? Ya sebulan. Ya udah lihat ntar. Tapi dia terus ngajakin jalan gitu. Kita makan yuk ketemu sama Novita. Kita sampai pulang pagi itu di tempat ini apa namanya? Lagi di Pancong Ketan apa? susu apa? Oh karena Ketan susu. Iya sama Ketan Abi susu. Malik sama Sama Kak. papanya Taki Malik. Iya. Sahur Nongkrongnya sama bareng Oh gitu. gitu. Nah jadi abis dijawab sujud syukur gak? Ya alhamdulillah maksudnya dalam arti ya. Kan dijawab loh namanya. Iya kan alhamdulillah kan, maksudnya dikasih orang baik gitu kan. Maksudnya aku juga nyaman juga gitu. Aku aneh kok orang-orang kok nganggap Mami ini kok orang jahat gitu kan, yang sebelum-sebelumnya. Iya. Aku ngejalan sendiri lah, dia itu fitnah gitu kan. Aku ngerasain sendiri enggak kok, enggak apa yang dia omongin gitu. Iya, iya. Mungkin ada orang ya, aku nggak nyebutin siapa itu dia. Iya. Karena aku ngejalan sendiri kan. Makanya aku sampai sekarang bertahan karena aku nyaman sama Mami. Jadi praktis sekarang udah berapa lama nih Mami sama Egi nih? Dari Desember ya. 5 bulan nih ada. Kurang Mau lebih jalan 5 5 bulan deh. Oh dari Desember? Iya Desember. Oh 6 bulan dong. Kan Juni 6 bulan. Iya, dia Desember Ketemuan kita. Oh, Desember ketemuan. Oke. ya itu mau di mana? Enggak usah dijawab. Di mana? Ya, oh, aku lagi di sini. Aku sempat gini, cewek juga ini orangnya gitu. Sempat gitu. Kesini-sininya gue yang gini. Kamu di mana? Iya. Karena kan aku ada kesibukan juga kan ya Mas gitu. Kalau dari sisi ini Egi nih selain baik lah, baik itu kan sangat umum lah ya. Relatif. Tapi artinya yang paling membuat Egi akhirnya memutuskan, gue kayaknya pengen nih nembak nih, udah nih gue suka. Ayo, lu pertama. Pertama kan tadi kan satu baik ya. Ya, itu Kedua pasti itu lah. aku nggak ngeliat fisik kan. Karena hatinya itu mulia banget hatinya. Dia itu orangnya berbaur sama siapa aja gitu kan. Terus ketiga nggak nakal dalam arti ya sama cowok-cowok ya ini itulah gitu Nggak kan. centil. Nggak centil gitu kan. Itu yang buat aku jatuh cinta sama Mami. Kalau Mami, kayak Egi, apa yang membuat akhirnya gue terima juga nih anak nih, gitu. Aku agak suka sama orang yang cerewet, tapi bukan menjudge ya. Iya, Bukan iya. maksudnya menghina terus gini. Kalau agak suka sama yang ini,
kamu tahu nggak ini nggak boleh kayak begini gitu. Aku agak suka sama orang yang kayak gitu, tapi bukan berarti lo jadi marah-marahin gua gitu loh. Jadi ngasih taunya tepat lah ya. Untuk kebaikan Pada juga. tempatnya Iya, gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu. Nah dia ada comelnya kayak begitu modelnya. Dalam arti comel kayak gini ya. gitu. Comel dalam arti kan kalau Mami ini kan aku sebutnya Eman kan. Sebetulnya aku sayang sama Mami. Apa? Eman. Eman Nama itu aku disingkat singkatannya. sama Sayang. dia Eva Manurung. Eva Manurung. Oh, karena bahasa Jawa emang tuh sayang. Iya, Ya aku itu. pikir Iya. sayang ya. Oh, iya. Makanya banyak orang tanya kan aku bilang singkatan aja gitu kan. Nah kalau Mami ke Egi panggilan sayang apa? Ego. Ego. Karena aku kan di film kan ya. Iya. Karakter aku jadi anak Dia kan idiot suka gitu. bikin film. Dia kalau main orang yang kekurangan sesuatu kayak model Anak dulu Cecep. Tahu gitu. Anjas ya. Itu kayak gitu dia banyak kan film. Jadi aku panggilnya Ego. Aku di TVRI terus di film dan perannya oke. itu gitu. Kayak ini ya mirip si Vidi Aldiano ya. Ya kan mirip ya, penyanyi. Iya tahu. Banyak yang bilang mirip anaknya si itu juga. Feral Bermasta. Anak- si Feral, iya, ya perpaduan Feral Vidi juga. dan Feral. Ya, Ada yang bilang selalu dah. Iya. Gue bukan mau ngelihat gituannya juga ya kan. Benar. Jadi ini berjalan udah mau 6 bulan lah ya. Tapi ada tujuan Mami sama Egi. Kalau Egi sih dari kemarin kamu jadi gini, kemarin aku ulang tahun. Oh, Happy kemarin birthday. Iya 11 kemarin. Mei. 11 Mei. Happy Tahun. birthday ya. Kirain mah kalau cowok yang lain tuh dapetnya hadiahnya yang keren, tas gitu apa Ini apaan? gitu ini. Tahu nggak? Apa? Buku panduan sholat. Oh. Iya. Tapi bagus tuh. Bukan buku panduan sholat jenazah kan tapi. Karena kan Mas sama ini kan kalau Eman nelfon kan kamu udah ngapain? Aku lagi mau sholat gitu. Sholat mulu. Aku bilang kalau Islam itu kan ada 5 waktu gitu Iya, kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya gitu. Makanya kenapa aku ngasih buku panduan sholat biar itu dia tahu sendiri gitu. Betul. Karena kan aku bilang sama dia kan, aku pengen nikah sama satu agama gitu. Yang mudah-mudahan sih Allah memberikan hidayah kepada Amin. Eman gitu kan. Aku juga nggak maksa dia kan. Ini buku kok kasih, kamu pelajarin silakan, nggak bebas aku bilang kan. Syukur-syukur ya ada hidayah, dia terbukalah hatinya. Dan menurut Egi itu harga mati atau bisa tolerable soal keyakinan itu? Kalau itu sih balik lagi kepada Mami ya gitu. Enggak ke Egi Pribadi, misalnya nih. secara pribadi Egi. Misalnya nih, Mami tetap bilang, aku tetap ya dengan keyakinanku, terus Egi biarin juga dengan keyakinan sendiri gitu. Apakah tetap akan jalan atau itu jadi harga mati? Wah kayaknya kita nggak bisa nih Mami. Nggak mau dia. Aku nggak mau. Nggak mau. Oh dia. jadi harga mati dong. Iya kan. Makanya aku selalu pandu dia kan. Coba dia baca lagi bukunya, baca gitu. Aku selalu nuntun dia kan. Dibilang aku kadang cerewet dalam arti kita lagi makan di restoran di mall ya. Lagi makan ramen. Nah posisi kita pakai baju putih. Mami putih, aku putih kan. Nah makan ramen itu dia itu makannya emang kurang bersih ya, berantakan. Aku kaget Dia suka kan. mercik-mercik di baju gitu. Langsung kotor bajunya gitu kan. Aku bilang cobalah perbaiki makan yang baik seperti apa. Kalau misalnya kalau ada undangan makan di tempat orang kan gak enak dilihatnya kan. Udah dewasa aku bilang kan. Ini bukannya aku buat aku diri aku sendiri kan, tapi buat kamu juga untuk kebaikan kamu. Ketika diundang makan ya cobalah agak bersih gitu kan. Sampai di mall itu diliatin loh satu mall. Makanya baju putih tahu kan ramen, kuah itu semuanya. Tapi kalau pakai baju putih pasti apapun juga agak-agak Iya, lebih akhirnya aku gampang nggak pinter percikan. makan, memang aku nggak Akhirnya aku ngasih dia tisu kan, aku masukin ke leher kan, jadi kayak anak bayi lah gitu. Aku bilang Sama-sama ngemong sebenarnya ya. Aku bilang kamu jangan marah ya. ngomong. Aku seperti ini karena aku sayang sama kamu. Aku pengen kamu lebih baik lagi. Aku bilang. Tapi dia di umur segini ada kebapaannya loh. Ya. Terus dia juga kan bahasa Ada Inggrisnya kan kebapaannya. nggak kurang ya gitu. Terus kalau dia lagi ngomong ada orang boleh gini. Aku cuma bilang gini, besok belajar sama Eva Manurung ya. Emang aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena dari Sama kecil sama sekali. Oh, ya? Setiap sekolah itu aku ada pelajaran bahasa Inggris, aku keluar. Nggak pernah masuk pelajaran bahasa Inggris. Menyesal gitu. nggak? Suka. Menyesal nggak? Ya kalau kan? menyesal sih menyesal ya dalam arti ya kita udahlah udah terlanjur gitu Ya kan. sama Mami ngomong bahasa Inggris bisa loh kan jadi Aku belajar banyak akhirnya. kasih tau dia kalau ini apa. Mungkin selama ini lebih banyak bahasa tubuh kelihatannya ya. Body language. Nah tapi ini
Kalau saya tanya, Egy ini udah masuk wilayah mencintai kah atau baru memang ya sedang menjajaki menuju cinta atau Kalau aku sendiri ya udah mencintai mami gitu kan, makanya aku sayang sama dia kan. Karena aku bilang kenapa aku bawel, karena aku sayang sama mami gitu. Kalau aku nggak sayang sih masih pernah bodo amat merasakan kan. cinta yang kayak gini gak sebelumnya? Pernah waktu itu sama kayak lebih tua dari aku kan. Jadi Tapi selama ini Jadi emang memang suka yang lebih tua Iya, ya, aku lebih lebih- nyaman sama yang lebih Betul, tua. karena kalau dia, yang dia sepantaran- suka sama figur mami ya, Iya, figur betul. mother gitu Karena loh. pernah waktu coba dengan seusia itu cocok lah banyak gitu Berantem kan. mulu, Iya, Berantem mulu. iya, Ah, iya, iya, aku iya. pacaran mau seusia berantem dulu bentar-bentar minta pisah minta ini Terus puyeng. yang kedua pacaran sama yang lebih tua kan, ternyata diselingkuh. Yaudahlah kalau kamu kayak gitu aku nggak mau gitu kan. Dalam ini kalau selingkuh kan takut penyakit ya. Aku nggak mau seperti itu. Karena cinta itu cuma satu kali kan ya, apalagi di pernikahan ya. Jadi itu menurut Egy cinta itu hanya satu kali atau apa? Satu kali. Arti cinta ya menurut Cinta Egy. itu kan dalam arti satu kali seumur hidup. Sama seperti pernikahan. Makanya aku gak mau kan sama dia kan. Aku ngeliat dia kan bukan cewek nakal kan. Makanya aku berani mau nikahin dia. Tapi dengan syarat aku nikah dengan satu agama gitu kan. Makanya aku selalu nuntun dia gitu kan. Iya. Tahu makanya dia statement gitu. Aku bilang sama dia, kalau tidak ada pernikahan, tidak ada jinah. Ya, Catat. Aku bilang. kita sama pacarnya kita gak pernah zina. Oh, bagus Kalau dong. tidak ada pernikahan, tidak ada jinah. saya mau ngomong tapi nggak enak ya udah terus Tahu ya. Tahu sesuatu kayaknya. terus Terus. Jadi Ya, di sini dilarang bohong. Ketahuan kalau bohong. Demi Allah. gak pernah. Enggak, masalahnya begini. Kalau kita bicara zina itu kan menjadi sangat luas pembahasannya. Ya. Jadi zina yang dimaksud di sini dalam konteks koridor apa? Apakah hubungan seksual? Hubungan seksual. Itu dia. Ya kan? Karena kalau bicara kissing itu kan juga zina. Oh, bukan maksudnya Egy diem. Enggak, Dia ngerti aku maksud gue. Kalau kissing aku gak Karena pernah. mungkin muslim Sama ya, mami gak muslim. pernah. Hah? Kalau pernah sama mami. kissingnya tuh kan kissing sini. Iya kan kissing tetap kissing, nggak harus Oh French iya, kiss. kalau iya, karena kan aku kasih sayang kan. Iya. Tapi Ah, menurut Egy itu kalau kita bicara tentang apa adanya yang sesungguhnya dalam aturan rule, Iya. dia tetap zina dong. Bener. Iya, Tapi dalam arti kan zina kan yang kelewatan kan kayak Jadi kalau bertubuh zina gitu. cuma kissing doang itu dosa maksudnya atau gimana sih? Kenapa? Pengertiannya yang tadi kamu bilang itu? Jadi gini, kalau kita bicara yang sesungguhnya rule of game-nya ini ya. Zina mata dari juga ada kalau syariat kayak gitu. itu, Iya. Ini dengan apa yang kita lakukan di depan mata kita aja ini udah zina. Iya Kalau- dong. Kalau Cuman kan, mengikuti ini kan mengikuti akhirnya lurus. sempit ya artinya. Betul. Kalau diperluas semuanya jadinya. Iya. Gitu. Cuman kalau dipersempit ke situ, Iya. saya setuju. Itu belum. Ya. terlalu Karena dari textbook deteksian saya banget juga sih. belum. Paling Udah ditahan-tahan gitu lah mas, ini sebetulnya sama kan. niatnya kita juga bukan sama gini mas. Ditahan gitu. Ngerti nggak lo? Aku Aduh, niatnya aduh, juga aduh, gitu. cium keningnya mami itu bukan dalam arti dan nafsu ya, karena aku kasih sayang sama mami gitu. Paham. Beda lagi kan, kalau nafsu kan beda Iya, lagi iya. jatuhnya kan. Paham. Tapi mami udah tahan. Mami tahan gitu. Mi. Saya boleh tanya Jordan. Saya orangnya tanya sama pacar-pacar saya yang lama, yang dulu saya mungkin pernah nikah sama suami saya aja saya kenal, bisa dia kiss bibir saya aja 1,5 tahun. Oh gitu. Terserah lu mau mundur, terserah lu mau suka enggak. Udah. Tapi saya mengetahui dulu kamu tuh siapa. Jangan, aku ada banyak penyesalan soalnya. Iya. Lu udah cium gue, udah ngapain gue, terus tiba-tiba lu ninggalin gue. Enak banget lu jadi orang ya. Hah? Tuh butuh 1,5 tahun tuh buat 1,5 kissing tahun. doang. 1,5 tahun. Kecuali dia udah nikah ya. Itu sehari Kalau langsung iya, lah ya kan. Saya. Gitu. Oh. Ada mantanku aja 1,5 tahun tuh dia sekarang di Amerika. Sampai bilang gini, gua percaya Eva. Dia duduk deket laki-laki, pegang-pegang tangan. Gue yakin dan percaya karena gue ngalamin. Iya. Aku gitu juga orangnya, nggak segampang semudah itu aku bilang aku cinta sama kamu, aku ini sama kamu, terus melakukan hal yang gitu. Buat saya itu kalau udah melakukan kayak gitu, lu nggak akan bisa pisah dari gue, itu lu milik gue. Oh gitu prinsipnya. Iya. Siap-siap deh. Sampai dia bilang kalau nikah siri gimana, nggak mau. Aku nggak mau. Oh gitu.
Kenapa? Nggak boleh nikah siri, benar nikah Nikah beneran. agama. Secara resmi, Ya. bukan secara agama dong. Resmi. Secara agama dan negara. Ya Kalau betul, siri kan secara diakuin. agama gitu ya. Gitu kan. Oke. Jadi ini bener-bener nih pokoknya Egy prinsipnya harus satu agama, satu keyakinan ya. Betul Mas. Oh gitu. Nah kalau Mami Eva sendiri gimana soal itu? Saya sih sebenarnya Karena kan gini ya, jujur aja Mami Eva ya. Saya kalau baca Mami Eva tuh nggak gampang untuk ngubah itu, feeling saya loh ya. Ngubah keyakinan kayak gitu tuh nggak gampang. Menurut saya nih, firasat saya ya, Iya. itu bisa jadi pertimbangan yang luar biasa gitu. Makanya saya pengen tahu nih, itu gimana tuh kalau soal itu tuh, soal keyakinan tuh? ya bicara soal keyakinan itu kan begini. Setiap orang itu punya punya dasar agama sendiri-sendiri. Setuju? Iya. Ketika kita melihat orang yang di samping kita berbeda keyakinan sama kita, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ya kan? Saya lagi orangnya untuk tidur sama laki-laki aja saya perhitungannya tinggi banget kan gitu. Apalagi hal yang kayak gini. Nah itu maksud saya. Nah lama prosesnya. Saya mesti tahu dulu ini begini, saya ini begini, belajar dulu seperti apa. Nah, itu. Saya juga nggak mau kalau saya tiba-tiba saya nyebrang, saya nggak tahu apa-apa. Betul. Enggak, saya nggak mau. Berarti saya bukan mencintai yang di atas, mencintai dulu. Exactly. Ya kan? Poinnya itu. Ah. Jadi artinya jangan sampai, jadi maunya Mami Eva tuh dia nggak mau terjebak, akhirnya dia berpindah karena orang. Ya. Iya. Tapi memang ini benar-benar karena memang ada satu gerak hati sesuatu, dari iya. Tuhan Iya. ya kan, yang menggerakkan itu semua. Karena gitu kan kita punya doa tersendiri. Iya, Tuhan, aku mau seperti ini. Sudah benarkah aku? iya. Tolong berikan Petunjuk. petunjuk. Petunjuk mungkin sekali dikasih, Tuhan lebih detail lagi. Kan gitu. Terus apakah yang aku cintai ini orang yang betul-betul mencintai aku dengan sesungguhnya? Benar. Iya, iya, iya. Ya. Karena aku bilang sama dia, Itu kalau sepertinya bisa ditanyakan nanti di saat aku menikah, podcast selesai. untuk ini, iya, aku menikah, aku nggak mau istilahnya nikah lagi, udah nikah sekali ini udah sampai mati. Iya, Terus kamu Iya. juga tidak boleh ganti pasangan kecuali aku mati. Oh, gitu ya. Dia bilang iya. Iya. Dari sini juga aku nggak maksa mami kan ya harus secepat mungkin gitu kan, makanya kita jalanin dulu. Makanya Iya, mau pelan aja. proses, betul. Proses. Karena 2,5 proses, tahun. iya. Nah, betul Mas. Makanya banyak orang-orang kan, ayo langsung nikahin, halalin gitu kan. Aku bilang doain aja gitu kan. Doa dan arti ya seperti ini gitu kan. Aku nggak memaksa mami untuk pindah langsung agama gitu kan. Makanya kita jalanin dulu. Siapa tahu kan ada hidayah. Itu kan itu yang Iya, luar benar. biasa sekali ya dalam Proses, arti aku iya, di sini. Tapi kan Egy, saya lihat ini sudah sedemikian mantap kelihatannya ya, yang saya baca ya, bahwa akan mencoba untuk gimana caranya nih bisa menikah dengan Mami nih. Nggak takut gitu dengan beberapa situasi yang di masa lalu saya ngelihat ada beberapa kekecewaan gitu, disappointed juga terhadap masa lalu. Kalau aku sendiri ya masa lalu aja kan kita hadapin yang sekarang ini. Jangan melihat ke belakang. Kalau kita ke belakang kita akan hancur. Aku bilang sama dia kan, udahlah yang udah jahatin udah-udah kamu gitu. maafin aja. Kalau kamu mikir-mikir terus, kamu sakit hati. Ada satu acara live kan kemarin, mami itu kayak sebel gitu kan. Udah lupain aja, aku bilang. Ngapain sih buang energi, waktu, percuma itu semua. Diingat-ingat lagi. Itu sih Jadi Mas. ini bicara tentang keikhlasan berarti. Betul. Oke. Biar Allah yang membalas. Jadi pokoknya masa lalu ya sudah. Betul. Sekarang kita menatapnya ke depan gitu ya. Yes, betul. Tapi kalau dari Mami gimana Mi? Cinta itu apa? Kalau tadi kan dari versi Egy udah. Kita Kalau dari is love Mami, ya, Mbak? Cinta is love ya. versi Mami. Buat saya itu kalau sebenarnya cinta itu hanya satu kali. Nah, itu sama. Ya sama berarti. Tetapi mengasihi Ya, itu lebih dalam daripada mencintai. iya benar-benar. Itu benar. Ya. Karena ketika kita mengasihi, kita bisa mengamini tingkah laku dia yang salah. Kita bisa memberikan sisi Gak pembelajaran ada hidup. ego ya. Iya. Karena mungkin
itu ya cinta kasih ya. Ya. Kita tahu soalnya bahasanya itu. Kalau orang dia bilang katanya aku mengasihi dia berarti tidak bersyarat. Ya. Ya benar. Ya itu Nasrani banget Makanya sih. perempuan lebih banyak pengen yang mengasihi dibanding menyayangi ya. Ya, disayang lebih nggak terlalu dibanding dikasihi kayaknya. Kalau perempuan. Ya, lebih kalau dikasih itu luas maknanya. Bukan maksudnya dikasih duit, dikasih ini bukan. Kasih rumah, kasih Soalnya mobil. kalau sayang juga repot. Mau dikasih sayang. Dibuang sayang. Dibuang saya. Ferry bahasamu di sini pencipta lagu loh, Fer. Bahasa isyarat. Bahasa bungamu masih kurang dalam. Terus Mi. Aduh. Jadi lebih ke satu ya. Nah, tapi Egy sendiri orang tuanya dua-duanya udah nggak ada atau masih ada? Ada ayah. Ayah gimana tanggapannya? Nah kan ini kan Kalau ayah selagi masih baik, jalanin. nggak ada masalah Nggak gitu. ada masalah. Katanya kalau bukan itu narkoba, Yes, jalanin. jalanin. Yang penting kamu jangan narkoba pakai obat-obatan. Berarti enak ya, nggak ada nggak ada yang kekangan-kekangan Tapi- harus ini kan ada orang Aku tua yang waktu kayak lebaran gitu. juga udah dikenalin walaupun lewat Vicol Vicol. sama keluarga-keluarganya ini tante aku ini. Emang di mana keluarganya? Aku ada Cibubur. Oh, Cibubur. Tapi belum ketemu keluarga. langsung. Di Banten keluarga dia. Oh. Kalau rumah di Cibubur, tapi aku asli Banten sama Palembang. Oh, ayah di Banten atau di sini? Di Jakarta. Di Tapi Jakarta. emang kalau papa kan asli Palembang, mama Banten. Jadi belum pernah ketemu langsung tapi Mami Eva sama Video call aja sih. ayah. Video call. Oh, video call. Luar biasa loh ya, karena nggak gampang juga kan. Iya mas. Sejujurnya ini bukan hal-hal yang mudah loh untuk diterima oleh seorang ayah. Sejujurnya. Ya, ayahnya juga nanya sama dia kok, Oh. Egy, kamu dihujat orang kayak gitu, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Iyalah. Ayah itu takutnya kena mental gitu kan. Dalam Iya, artian itu banyak kan. sih resiko yang mesti dijalanin kan. Yang jalanin kan Mami sama si Egy kan ya. Ya, Gitu. Itu kan betul. mereka hanya penonton aja. Sebenarnya kan kalau antara Mami sama Egy Ya. nggak ada apa-apa ya go ahead aja gitu. Iya nggak sih? Iya. Betul. Aku juga sama Eman kan, kamu dihujat seperti ini jangan pernah emosi. Karena dia nggak ngasih makan kita, aku bilang. Dia mau ngapa ya udah senyumin aja. Iya, iya. Jadi Balas dengan senyuman jadi atau dirimu nih dengan tempaan-tempaan hidup jadi lebih mature lebih dari sesuai lebih dari umurnya Iya ya. dia dewasa saya Kayak umur ya. tempaan-tempaan Tuaan hidup tuh dia. luar biasa ini kayaknya. karena aku mas dari kecil ya aku dididik seperti itu kan. Dia udah orang- mandiri dari kecil. Ya dari kecil aku dididik sama mama sama papa kan. Kalau ada orang berbuat jahat, kita jangan jahat. Kita berbuat baik terus aja lah. Dia akan lulus sendiri gitu. Nah loh. itu bagus. Berarti kamu diajarin untuk jadi manusia. Alhamdulillah. Karena banyak orang kita yang sebetulnya gagal menjadi manusia karena baru selevelan anjing. Tahu anjing kan? Tahu. Anjing itu kalau dibaikin baru baik. Ya. Tapi kalau dijahatin dia jahat kan. Nah, tapi kalau manusia itu yang kamu bilang tadi. Jadi baik, dia makin baik. Dijahatin dia tetap baik. Nah, Itulah tadi ini repot nih. Itulah tadi Level itu aja kadang-kadang gue belum nyampe tuh kayaknya tuh manusia. mengasihi tuh. tanpa syarat itu dia. Iya, Iya, betul. Gila juga ya. Masih muda udah gini nih. Dapat lucu juga nih Mami Eva. Bungkus sudah? Bungkus. Bungkus. Masih COD. Nah kalau dari Mami Eva sendiri anak-anak gitu nggak ada masalah nih? Kalau Feby mah ya antara iya yang enggak, tapi Egynya pinter ngedeketin. Kalau di tempat apa gitu udah suka ngobrol sama Feby gitu, biarin aja, aku diemin aja, itu pendekatan dia mungkin. Iya, Saya betul, sendiri betul. kan. Tetapi Virgon, cuman dia bilang aku mau datang sama Virgon, mau ngomong sama Virgon, aku mau ngajakin kamu nikah, aku bawa papanya Taki Malik. Jadi dia tim mau datang ke Virgon. Mau ngomong ya terserah diiyain apa enggak, nanti lihat nanti aja. Iya. Yang penting aku niatnya baik. Jadi dari Virgonnya memang belum ini ya, belum ketemu. terlalu setuju gitu. Belum ketemu. Tapi pas di acara ulang tahun kita video callan. Video call. Iya, sapa gitu kan. Dan kemarin juga ada Inara juga datang ya sama Pas aku anaknya. ulang tahun kemarin, aku kan minta anak-anak diantar, Inaranya ikut. Oke. Ikut, aku cuman bilang, Ina, maaf lahir batin. Ya iya mam, aku juga maaf lahir batin. Udah, kita nggak tahu usia kita Betul, tuh setuju tuh. Umur apakah kita nggak tahu masih dapat ulang tahun depan, amit-amit bukannya mau nyumpain atau ini enggak.
Ya tapi dengan seperti itu saya legowo. Betul. Iya, betul. Akhirnya udah saling memaafkan lah ya. Dengan dia mau datang juga menurut saya itu juga goodwill Aku bagus ya. Aku bilang sama dia, semua apa perkataan saya yang kemarin itu adalah bekal untuk pelita kakimu. Di kemudian hari kau mungkin dapat suami. Hendaklah kau seperti apa yang kau bilang yang kemarin itu sama kau semua. Karena itu adalah bentuk nasihat yang kau tidak akan dapat dari siapa-siapa. Kenapa aku berani bilang dulu sama dia? Aku mertua paling baik di dunia sama kau. 5 kali lagi kau nikah, kau tidak akan pernah dapat mertua sebaik saya. Kenapa? Dia aku anggap seperti anak perempuanku sendiri. Sampai sakit pun aku yang ngurut. Sampai apapun aku yang ini. Jadi dia pun merasa gitu. Selama ini mamanya kan agak kurang perhatian sama dia. Jadi ya aku lah jadi mamanya. Dan harus aku juga yang berani bicara kayak gitu. Mamanya mana berani ngomong apa-apa sama dia. Kalau aku berani. Karena itu adalah apa? Cambuk buat dia. Modal di kemudian hari kalau dia dapat suami. Berarti perubahan apa yang harus kau rubah. Selama ini yang sudah kau jalani salah. Nah rubahlah seperti itu. Supaya selamat itu pelita buat kaki dia. Jadi Egy tinggal ketemu Virgo berarti ya. Yang belum nih ya. Iya. Sama Kak Feby sih udah sering ya kita ya. Kemarin juga sempat ada acara ketemu sama Kak Feby juga gitu. Dan aku support juga lagunya dia kan yang sekarang ini Dua Bule gitu. Ini nggak mau bikin lagu nih berdua nih? Lagi proses. Lagi proses insya Allah. Judulnya apa? Eman? Enggak. Enggak. Cinta batas usia. Cinta batas usia. Cinta batas usia. Itu Mami yang bikin? Bimo. Oh Bimo. Bimo siapa nih? Bimo orangnya Mas Dhani. Oh oke. Orang bekas RCM. Cinta Tanpa batas usia. Cinta tanpa batas usia. Tak berbatas usia. Tak berbatas usia. Sesuai Cinta pengalaman Yang dari ya. saya ada udah klip 4 negara. Tapi mungkin belakangan nanti itunya Kasmaran. Kasmaran. Oh itu lagunya siapa? Saya Sendiri. lagu ciptaan saya. Nah ini kalau yang Cinta Tanpa Batas Usia siapa yang nulis lirik? Bimo. Aransemen juga dia. Aransemen ada orang ini juga. Bukan dia yang aransemen tapi orang lain juga. Nanti berdua nyanyi juga. Berdua. Iya berdua. Gile juga ya. Jadi ini tapi jangka waktunya belum tahu. Saya hari Selasa meeting besar. Oh. Terus dia kan mau Aku ke Vietnam. Vietnam dulu. Tanggal 26 sampai. Apa tuh syuting? Ada cek lokasi. Hunting Hunting dia Hunting. lokasi buat syuting. Buat syuting. Iya. suruh papanya hunting lokasi dulu. Nah itu nanti mungkin pulang dari sana baru kita. Ini tapi Egy bisa nyanyi? Bisa lah Mami. dikit-dikit masih bisa. Udah siap diberondong dengan protes-protesnya kan tadi kemarin mereka ngeluh nih ada. Siap. Yang penting. Gini, kalau gue makan dia cerewet, nah sekarang gini gue yang cerewet. Oh, pas nyanyi ya? Aku kasih tahu ya, dia bisa jatuh cinta sama saya. Baru-baru itu di TikTok ngisi Komal. Saya punya teman Adi Setiawan. Aku lagi nyanyi, dicongorin ke Egy. Egy, nih si Mami nih. Tuh. Besok kan ini mau kemana? Mau klinik ya. Dia bilang, gue bisa seneng karena suara lu bagus. Lo kalau nyanyi keren gitu. Jadi lu cinta sama nyanyi gue mau keren gue ya. Boleh di-spill dong lagunya Mi? Boleh di-spill lagunya? Jangan dulu belum. Apa aja? Lagu apa aja? Itu Kasmaran sama Cinta Tak Berbatas Usia. Kalau Kasmaran lagunya gini. Tiada kata seindah rayuanmu. Pokoknya itu ya terus kau belai lembut terurai panjang rambutku dan kau balas senyum tersungging manis bibirmu. Rembulan bintang menari di sana seakan tahu dua insan yang sedang kasmaran. Oh, itu karangan murni semuanya. Aku sendiri. Oh, oke. Kalau tadi kalau sama pencipta lagu tuh saya suka amazing juga tuh Mami Eva. Karena gimana sih biar bisa dapat inspirasi-inspirasi gitu? Ini saya biasanya saya punya pacar nih. ada banyak yang inspirasinya pacar saya. Dulu saya bikin lagu kalau saya lagi dalam keadaan kesel, saya bikin lagu ya karyanya kesel. Oke. Karena itu adalah muntahan dari riwayat Rasa ya. Rasa.
Nah, muntahan dari riwayat rasa itu kita tumpahkan, kita tuangkan di satu ini. Lirik. Satu lirik. Pertama sih kalau saya teks dulu. Iya. Teks dulu, udah dapat teks baru saya cari note. Dari note ini kadang-kadang makanya kalau bikin lagu tuh bisa refnya aja tuh bisa 3 bulan belum ketemu. Song 1, song 2. Oh, susah ya. Oh iya. Tapi kadang-kadang Cepet. ada orang, saya bikin lagu saya Karena Rupiah, kalian bisa lihat di YouTube. Itu yang bawa Robiko. Saya ke salah satu klub malam. Terus saya lihat ada orang berantem. Berantem, cewek digampar di ini. Wah, aku langsung ada pulpen nggak? Aku kebar lari, aku mengambil tulis. Sat, aku dengerin deh mereka. Wah, dasar ini begini. Nah itu isinya Karena Rupiah. Karena Rupiah. Ceweknya itu kerja di situ jadi waitress. Cowoknya datang ngeliat. Lagi dansa-dansa sama tamu. Oke. Jadi bisa inspirasi bisa dapat dari manapun ya. Nah tapi Mami Eva, Egy termasuk yang romantis atau biasa aja? Egy romantis, rokok makan gratis. Dia kalau ngomong lagi gini, kita bikin romantis gitu kan. Plesetin lagunya. Diplosokin sama Egy, rokok makan gratis. Romantis Sejauh lah. ini romantis ya. Romantis. Ya? Dia romantisnya gitu loh. Kalau mau kemana dia selalu peluk aku. Sweet Aku ya. cuma tanya gini, kamu kenapa sih suka peluk aku? Biar orang tahu bahwa kamu milik aku. Tapi kalau Egy ngelihat Mami Eva romantis gak? Romantis juga. gitu? Dalam arti ya di udah yuk gitu kan. Nggak Udah yuk maluan gimana? gitu. Dalam arti nggak maluan Mami kan. Mengakuin aku ini pacarnya. Bahasanya agak absurd ya. Ya udah yuk gitu. terus. Nggak malu dalam arti kan dia gandengan kayak gini gitu. Menunjukkan kalau aku ini pacarnya juga. Oke. Tapi maksud saya misalnya kan ada yang mungkin Egy tulis sesuatu kirim gitu kata-kata Enggak sih. gitu. Sejauh ini sih belum ada. Belum. Cuman ya aku sih ada beberapa juga. Aku kemarin bikin lagu ya. Ada beberapa juga yang baru tulisan-tulisan aja sih. Tulisan siapa? Aku tulisan. tulisannya Aku kan Mami. tulisan dulu kalau bikin syair dulu Iya, bikin iya, lagu. Jadi aku ada tulisan oret-oretan. Ketika aku marah sama dia aku tulis. Kapan jadi lagu? Nah nanti itu akan Yang penting udah liriknya udah jadi tuh ya. gitu. Bener-bener juga tuh. Biasanya begitu. Kayaknya saya mau aku. tiru nih kayaknya nih. Orang curhat gue tulis aja ya gak? Wah kayak lucu juga nih. Bener-bener juga ya. Jadi Syair. begitu nanti kita udah jadi syair tuh intinya apa? Inti dari tulisan kita itu bermakna loh. Kita menulis. Gue kesel nih, gue ini begini. Hari ini gue seperti ini. Jadi kayak ini. Iya. Nah itu bermakna untuk saya. Untuk apa? Untuk menjabarkan sesuatu tuh dengan tentunya syair lagu kan gitu. Yang dapat ditelaah orang umum, orang banyak. Bagaimana caranya notasi itu sama notasi lagu sama syair lagu beriringan. Berkenan di hati orang sampai bernyawa. Ya. Pesannya juga nyampe. Iya, itu kalau udah bernyawa pesan nyampe. Kalau Egy memang gak pernah suka nulis atau belum pernah nyoba nulis? Dia Belum pernah. acting, Kalau aku model. acting, model gitu kan. Aku bisa nguasai dalam arti ya. Nyanyi belum berarti? Nyanyi ini dalam Proses. belajar-belajar dalam proses. Passionnya memang di acting gitu? Acting. Memang ada gak satu mungkin pencapaian yang ingin dicapai lah? Baru-baru dia juara kan? Juara apa itu? Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Festival Film Pendek Jawa Barat itu dikasih piala sama Pak Ridwan Kamil. Gubernur. Gitu. Iya. Jadi kalau di film pengennya lebih suka genrenya apa kalau main film? Ada horor kan tuh, ada thriller. Dia suka orang-orang yang cinta. punya kekurangan. Terus suka-suka gaya-gaya orang gila. Itu kan susah itu. Kalau Tapi itu aku sih, bayarannya mahal tuh. Gini susah Mas, dia. ke aku itu lebih ngejiwain menjadi anak karakter kebutuhan khusus. Oh gitu. Seperti yang aku dapat piala ini, ya itu aku memang feel-nya dapet banget. Film gitu apa kan. judulnya tuh? Kemarin itu Dewa Dewi. Enggak, yang tadi yang dapat penghargaan itu. Ya itu. Ya, pengen berenang dari. Pengen berenang judulnya. Ya, pengen berenang. Film pendek tapi itu. Ya. Terus juga kemarin juga dari Bekasi dapat penghargaan juga kan dari Pak PJ juga gitu kan. Itu judulnya Dewa Dewi. Dewa Dewi. Ya. Kalau Dewa Dewi cerita tentang apa?
Jadi kayak semacam kayak daerah Bekasi kayak menceritakan kayak dia punya usaha UMKM-nya. Oh, UMKM. Ya. Tapi kalau dalam konteks genre lebih suka cinta apa horor? Horor belum pernah main? Kalau horor udah di Karuben, dia mau channel. Oh. Tapi bukan sebagai anak buah khusus ya. Oke. Jadi ya orang keren gitu. Ya, siapa tahu ada yang nawarin yang horor-horor. Boleh. Enggak. Siap kok. Karena jadi setan menurut gue lebih susah sih ya. Benar. Ya kan? Iya nggak sih? Itu kan menantang ya. Benar boleh. Yang paling susah jadi apa tuh selama berakting tuh? Kalau kita sebagai orang seniman yang jangan pernah susah. Oh gitu. Kasih peran kita pelajarin, kita terima tantangan itu. Ya tapi kan tantangannya beda-beda dong pasti. Ya betul. Nah yang paling lumayan menantang berat itu yang mana dari sekian yang udah pernah diperanin tuh? Paling berbahasa Inggris ya, aku nggak bisa. Oh berbahasa Inggris. Ya ketika ada dialog bahasa Inggris aku nggak bisa, aku belibet gitu. Oh. Malah ada satu film di Cinemark ya, itu ada bahasa Inggris, aku tuh semua satu kru itu pada ketawa loh. Karena diulang-ulang mulu ya. Bilang sama salah nyebut gitu kan, asalnya Magic Hour ya, aku nyebutnya Magic Jar. Magic Jar. Sampai ayah ketawa, kita lemon kan. Ini anakmu nih gitu kan, ngomongnya nggak bisa. Oh ya sorry gitu kan, emang nggak bisa Tapi gitu kan kan. udah tahu kekurangan kamu kayak gitu, kenapa masih dikasih peran itu gitu? Orang itu nggak tahu sebelumnya gitu, makanya Padahal kan sesimpel itu ya iya. words-nya. Aku pakai pada ketawa, Itu sorry gimana ya, ngobrol? gitu. Sorry ya gitu. Aku kalau bahasa Inggris emang nggak bisa, lidaku memang Dia kalau- ribet gitu kan, karena lidaku pendek, lidaku. Dia kalau ketemu bule paling seneng. Cuman cara dia di sini, saya di sini duduk. Saya di Kuala Lumpur kemarin sama dia kan. Saya sini duduk di situ, si Al duduk. Hegi itu ada bule di samping saya. Dia ngomong, kasih tahu dong apa artinya. Ngomongnya gimana? Penasaran aja gitu, maksudnya artinya apa sih dia ngomongin gitu. Iya. Terus ini kan mau ke Vietnam kan? Itu gimana tuh? Mami kan gak ikut. Nah itu biasanya gimana komunikasinya? bahasa tubuh. Kan ini kan Bahasa kalau lagi tubuh. ketemu begini terus jangan harus pisah gitu. Aku Itu sih gimana? berdua gitu kan ke sana. Oh ikut. Vietnam nanti Ya. ikut Mami? Enggak bukan mami, bukan. Ada kameramennya dia. Ada. Enggak, maksudnya gimana kalian cara untuk komunikasinya kalau nggak ketemu? Emang berapa lama ke Vietnam? Gitu. Ya 10 hari. Oh lumayan lama ya. Iya. Nah itu komunikasinya gimana? Biasanya video call? Ya kalau aku biasanya kalau itu video Anak-anak call kalau sih. ketemu begini. Oh, kemarin aku lepas. ke Korea ya. Sebelum ke KL aku ke Korea kan. Ke Korea aku video call sama Eman, nelfon gitu. Jadi sama Mami juga? Enggak. enggak, kalau ke Korea enggak. Kalau ke Korea Aku enggak. Ke KL. sendiri. Oh, jadi video callan call. aja. Nah, video callan. Yang penting sih ngasih kabar ya. Iya. Karena aku di sini kan aku sistemnya kan percaya kan. Kamu boleh live sama siapa aja silakan gitu kan. Aku percaya sama kamu. Tapi pernah gak dalam episode 5 bulan yang sedang dijalani ini cemburu sama Mami? Kalau aku cemburu dalam arti ada yang bilang kan, ini live sama si ini si A si B, aku nanya kan ngapain aja. Aku bahas ini kok, oh yaudah gitu kan. Yang penting jangan macam-macam gitu aku bilang. Jadi ada orang yang lapor gitu, lebih ke Iya, orang yang lapor. kan banyak ya, apalagi netizen kan. Banyak Bukan ada yang karena aku. sikapnya Mami kan? Enggak, Ya. bukan. Aku dalam arti di sini aku pengen tahu omongan dari orangnya sendiri daripada orang lain. Orang lain nyampein ke aku tanya langsung. Iya. Jadi Kamu dikonfirmasi. benar. Ya betul. Karena aku nggak mau cuma-cuma terima omongan dari orang lain. Betul. Karena kalau kita dengar omongan lain itu akan fatal. Betul. Iya sih, benar. Kemarin Kalau juga- Mami Eva nggak pernah cemburu? Cemburu. Oh, kapan? Kalau gue orangnya, Cemburunya kalau gue orangnya gini. Pakai banget lagi. Kan aku kan ada video call kan di Korea itu kan aku pas satu hotel ada orang Indonesia juga gitu. Akhirnya aku temennya kan, ada teman ngobrol. Pasti galak tuh. Siapa tuh? Gitu ya. Dia kasih gitu kalimatnya gitu ya. Siapa tuh gitu. Sampai Gue bilang gini, Langsung. pantesan lo susah di calling ya. Gue bilang, ya udah bikin di sana, gue bikin di sini. Weh. kan kalau di sana kan memang jajaran kan kepala 3 ya. Aku Iya benar. Berarti nih kepala 2 Kamu gitu. jangan Kalau hati-hati ya, kannya kamu itu, lagi dia habis baterai. yang kamu pegangin ini suhu loh. Aku udah bilang sama dia kan, Jadi, kalau di hati-hati hotel bisa kalau aku punya cas, salah. kalau di luar kan susah kan, kepala 3 gitu. Dia nggak, Pas waktu di Korea. dia nggak tahu dia masih jadi buaya kecil ya kan. Kita udah ular 5 kali ganti kulit Cin. Dia masih mini gator Mi. Oh jadi lebih
lebih banyak cemburunya juga dong Mami Eva dong. Aku kalau cemburu itu hal yang wajar, aku kasih tahu. Coba kalau kamu berpikir kalau jadi aku terbalik begitu, tiba-tiba kamu sulit. Makanya aku bikin juga di ituku tuh di VT aku. Susah ya berhubungan sama orang halus. Sebentar telepon, sebentar dimatiin, sebentar ini. FYP juga. Rasa kesalahan Mami itu aku tahu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Oh aku juga nggak orangnya nggak tipenya bukan orang yang macam-macam ya gitu. Orangnya yang suka main cewek apa enggak gitu. Ini kamu ada yang mau ditanya nggak sama si Mas Ferry? Kalau Spesifik pengen, ya. paling ya menurut kedepannya seperti apa sih aku sama Mami. Coba Apakah sekarang berdiri ke depan. Jalan. Jadi kita akan tahu ke depannya gimana ya kan. bukan itu dong. Itu kan suruh out dong berarti. Suruh out. Tadi kan saya sih gini ya. Saya ngelihat Egy ini satu. Yang menarik justru nih, saya nggak tahu nih ya. Ini boleh dipercaya boleh tidak. Justru menurut saya nih Mami Eva, lucknya keberuntungan Egy ini lumayan tinggi sebetulnya. Ya, dalam dirinya dia. Nah, tinggal bagaimana mengolahnya menjadi somebody, gitu. Sesuatu. Nah, yang menariknya lagi, dekat sama dia itu sebetulnya secara energi memang menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Jadi nanti nih, menurut saya, efek dominonya adalah jangan kaget kalau nanti misalnya Mami Eva malah terus melambung situasinya nih. Secara kerjaan dan lain-lain itu akan lebih bagus. Amin amin. Kalau yang ini ya, energinya bagus. Makanya kalau kita bicara ke depan, yang cuman saya lihat di sini kendalanya adalah bukan soal keyakinan saja sih, tapi lebih kepada matchingin, lebih ngeblendnya lagi sih sebetulnya yang akan menjadi pekerjaan rumahnya tuh. Karena sometimes saya ngelihatnya masih perlu waktu memang karena kan masih baru ya. Iya. Tapi secara hoki sih kalian satu frekuensi, bagus. Amin amin. Karena ada yang Masya pasangan itu kalau dia tidak satu frekuensi sehingga nanti banyak situasi-situasi yang tiba-tiba job yang batal atau apa. Nah ini enggak nih, saya ngeliatnya enggak gitu. Situasi bagus. Masya Itu Allah. sih Amin, kalau amin, saya lihat. amin. Dan aku juga jujur kalau masalah kayak gitu-gitu aku nggak pernah mau tipu-tipu uang, aku nggak kayak gitu. Iya. Ini ada kerjaan segini mau nggak? Kalau nggak yaudah. Aku bilang nggak mau dia. Gitu kalau aku. Kalau orang yang kasih ada kerjaan potong 20% ya, kamu mau nggak? Kalau dia bilang nggak, aku nggak mau ya udah nggak mau. Tapi kalau dia bilang mau, kan dia juga berpikir masa iya orang nyari kerjaan gratis-gratis ya kan? Ya, Dia cariin job sama kita ya harus ada take and give-nya dong ya Betul, kan betul, gitu. betul. Ya udah potong 20% ya potong nggak apa-apa. Betul. Gitu. Enggak, aku nggak mau tipu-tipu yang kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin Mami Eva ada pertanyaan? Aku cuma mau tanya, Oke. Belum. Belum nanya. untuk ke depan ini aku ada perencanaannya itu ya bikin lagu itu. Kira-kira sambutan masyarakat tuh kayak gimana? Kalau saya lihatnya ini salah satu challengingnya juga nih yang terbaca tuh lebih gimana caranya nanti pada saat pembuatan dan ininya jangan ada satu sisi yang hubungannya lagi negatif tuh Mami Eva sama pasangan nih. Karena kalau Gimana? jadi gini, nanti ini kan berproses nih ya pembuatannya. Nanti pada saat benar-benar mau rilis itu dipastikan hubungan kalian dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan yang mungkin lagi problem marahan, atau apa. lagi Nah, Iya, itu secara berantakan feeling saya. emosinya Karena itu gini, tadi saya dijaga. bilang, ada satu energi yang kalian tuh satu frekuensi. Jadi kalau itu lagi nggak bagus hubungannya itu patah tuh semua tuh. Jadi nanti berantakan. Nah kalau itu masih tetap terjaga, ya itu saya yakin insya Allah bagus. Amin amin. Gitu. Ya mungkin emosional, komunikasi semuanya sih. Karena nanti jujur ya, yang bisa bikin ini jadi masalah terus itu justru bukan dari internal kalian berdua. Dari orang-orang luar justru. Yang mencoba menyeruak masuk, mungkin mengambil situasi-situasi tertentu, yang pada akhirnya nanti jadi
apa ya, mengambil satu situasi yang Dia yang mengambil keuntungan dia. iya mengambil dari keuntungan. perselisihan yang terjadi gitu. Nah itu yang harus dimulai dipikirkan untuk solid aja berdua gitu. Iya. Jadi itu yang jangan sampai ada orang yang bisa masuk gitu, memancing di air keruh lah ibaratnya. Jangan sampai itu. Sekarang sih ada yang aku tahu juga ada lah beberapa ada cewek-cewek gitu. Kayaknya sih nggak ada kemungkinan. Wah ini Egy lagi ke dalam keadaan kayak gini gitu kan. Mungkin juga dia. Aku juga bilang sama dia. Aku nggak mau di kehidupan kita ini yang lagi disorot orang-orang ya, terutama untuk hubungan kita berdua. Ada orang yang hadir. Ini kan orangnya baik. Ketika orang ada minta tolong, dia tolong sama dia. Ketika ini gimana ya ini lampunya tolongin dong ini. Dia oh iya nih ini. Itu saya kan juga istilahnya sudah jadi dalang. Artinya jangan sampai kejebak di situ ya. Jebakan-jebakan itu yang saya selalu ngomong sama dia. Jangan ada orang yang masuk ke ruang lingkup kita. Please tolong kamu jaga. Apapun itu kalau orang minta tolong kamu lihat. Kayak kemarin juga ada yang minta tolong dong Gi. Ini apa namanya ininya soalnya mobil saya begini. Terus dia nanya aku, si Anu Aku konfirmasi ke Mami. si Anu minta tolong, aku boleh nggak datang ke sana? Kamu ngapain datang ke sana? Karena notabene aku tahu juga, basically, udah kamu teleponin aja tukang aki, suruh datang ke sana itu paling real, biar kamu juga terlihat mahal. Bahwa kamu bukan pria yang seperti itu. Mungkin harapan dia sama Eva aja mau. Berarti kalau gue bayar juga mau. Apakah kamu orang yang seperti itu? Tidak. Nah gitu loh. Karena ada banyak track yang saya lihat. Tapi ya itu ya sudahlah. Saya pikir gini. Orang kalau mau masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika kita kunci kan dia gak bisa masuk. Iya. Kuncinya Indah Maggie. Iya. Ya kalau aku sendiri ya Mas ya, aku sih ada yang minta tolong, selagi aku masih bisa tolongin, aku tolongin gitu kan. Apalagi kan ya deket gitu kan. Makanya aku segala sesuatu, aku konfirmasi lagi boleh nggak aku kesana gitu kan. Karena aku tipe orangnya ya, ada yang minta tolong sama aku. Positive thinking emang. Itu hal yang itulah, lu positif orang sana negatif kan itu. Betul. Ya apa maknanya saya di samping kamu kalau kamu juga nggak bisa saya hindarin dari hal yang kayak begitu. Betul. Saling mengingatkan Iya, aja sih betul. ya. Dan aku juga banyak seperti itu. Karena kan pengalaman Mami itu kan pasti jauh lebih Ya makanya segala sesuatu bisa ngerasa juga kan betul Kak, pasti betul Kak. gitu. Makanya aku kan segala sesuatu mau melakukan sesuatu kan aku nanya dulu. Ini ada si A minta tolong boleh nggak gitu. Jangan deh gitu, ya udah aku ikutin gitu kan. Karena kan aku tahu kan di luar sana belum tentu baik gitu kan. Soalnya yang udah aku bilang sama ayah, kamu itu terlalu baik sama orang. Akhirnya banyak orang yang jahatin kamu. Aku belajar situlah dari ayah. Ya, memang yang terlalu itu nggak bagus. Iya, Baik dia boleh, tapi jangan terlalu. Ya mungkin gimana ya Mas ya. Aku memang dari kecil udah kayak gitu kan. Iya dari- paham. Nggak apa-apa kan, yang penting kan si Mami kan menuntun juga kan, Ya, mengingatkan juga kan Makanya gitu. aku sesuatu konfirmasi lagi ke Mami langsung. aku juga begitu. Ada penyanyi dangdut, ada ini, ada ono. Fa, yuk jalan yuk Fa, begini. Aku tahu orang ini tuh bukan real bener-bener ini Mau temenan. atau mau jadi bersahabat enggak. Gue tahu dia mau cari kesempatan. Iya. Mumpung Mami Eva di atas, gue deketin aja. Iya, Ini kayak iya, gini-gini. Dia juga Pasti nginget. kita punya feeling kok orang kayak gitu. Kita gitu. pasti Aku punya dan feeling. bilang Ini aku pengalamannya tinggi nih, Amor juga nih. Apaan? Luar biasa dia. Apaan? Itu tadi yang soal itu feeling-feeling ya. Feeling. Iya, Oh iya dong, emang. feeling Iya, itu kuat kan? feeling, iya. Benar. dan aku bilang selama Megi, masa ada penyanyi dangdut ngomong kayak begini-gini. Udah kamu gak usah iniin, cuekin aja. Ngapain gitu Iya, kan. aku Aku bilang juga sama dia. begitu. Dan kalau lu lihat di itu, di Insta story gue, orang yang DM, mungkin notabene gini loh, oh si Mami Eva, pacaran sama berondong, berarti kalau gue minta diculik mau kali gitu kan. Iya. Ya kan? Iya. Bungkus gitu mungkin kan gitu. Iya. Oh, konotasinya begitu. Padahal Dia kan kagak enggak. tahu. Yang deket gue aja kalau baru 3 bulan, 4 bulan terus yang aneh gue muntah. Yang sebelum-sebelumnya. Tapi emang kita ngerasa kok orang tulus sama enggak tuh ngerasa sih. Maunya manfaatin atau Kan ada apa, kita feeling. ngerasa. Iya, pasti kita ngerasa sih. Iya benar. Kalau udah bicara rasa emang susah tuh ya.
Feeling tuh emang kadang nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin, memang. ya. Betul. Kalau masih bisa salah satu bisa diarahin, orang ini ini sebenarnya anaknya baik, cuman mungkin dia masih muda. Ya, kalau kayak Egy kan masih banyak hal yang harus dilurusin. Tapi Iya, benar-benar. ketika dia bicara sama aku sedikit agak tinggi, aku diam. Nah, dia juga seperti itu. Ketika Kalau suaranya agak tinggi, Mami Eva diam. enggak, volumenya aku kecilin. Oh, Jadi diam. Nah, dia juga begitu. Kalau dia lagi gini-gini aku gini. Deh, diam mah, jangan cerewet. Dia diam tuh. Terus dia paling lucu kalau diamnya gitu. Biasanya kan dia pegangin tangan aku, dia diem monjok hari ini. Jadi aku kadang-kadang gini, ya Tuhan, ini kayak anakku banget gitu. Satu sisi gitu. Aku mau ngebenahi kamu biar kamu jadi baik. Iya. Aku mau ngebenahi kamu biar kamu jadi ini keren gitu. berarti sering dinyanyiin lagu yang Virgon itu dong, nak itu. Ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi gak? Kamu tuh. Egy? Ya paling ya tadi sih udah kan dijawab kan ya. Dijawab ya. Tapi enggak, aku tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Boleh. Banyak polisi tidurnya enggak kami ini? Maksudnya polisi tidur itu gimana tuh? Gajlukan maksudnya. Gangguan-gangguan Menurut saya, gitu. Gajlukan itu harus ada, Mami Eva. Sama juga hidup. Berat enggak? Tapi saya nganggap tidak terlalu ya. Maksud saya gini, itu ada tapi kalau ngelihat dari karakternya, dari Egy-nya juga, saya masih yakin ini masih bisa terlewati lah dengan baik. Amin. Cuman jujur ya, untuk kebersatuan, ini saya agak punya lihat nanti urusan keyakinan nih yang memang menjadi kunci utama urusannya. Jadi ujungnya nanti di sana tuh. Nah, ya kan, tinggal Egy sekuat apa doanya tuh untuk menjadikan ini sebagai hidayahnya nyantel, ya kan. Amin insya Allah. Gitu. Itu sih sebetulnya. Karena itu nggak gampang aja tuh. Firasat saya tuh nggak gampang tuh. Gitu. Ya cuman kan balik lagi itu soal lagi-lagi prinsip ya. Ya itu Benar. ya. Walaupun sebetulnya kalau pakai prinsipnya lebih fleksibel, ya mungkin masih bisa ini ya, masih bisa nyatunya lebih cepat tuh. Tapi kalau agak kurang fleksibel, butuh waktu yang agak panjang sih feeling saya. Gitu. Itu sih yang kebacanya gitu. Iya Mas. Inti sih ya. Inti. Tapi sebelum saya tutup nih, ada pesan nggak Mami Eva ke Egy untuk kedepannya hubungan ini biar tetap lancar? Gitu. Aku sih cuman minta, aku bukan cemburu ya, bukan ya. Maksudnya gini loh, kesempatan untuk orang lain itu masuk ke kita ini ada banyak. Iya. Dari yang mungkin ya cewek aneh-aneh lah, Iya. ya mungkin temen-temen Atau kita. cowok anak-anak ya. Cewek kan ani-ani. Coba Cowok anu-anu anak-anak. dong. Coba anu-anu. Anu-anu. Oh, anu ya. Terus Iya, ada banyak orang yang mau cari kesempatan. Itu aja sih yang maksud aku, kamu selimutilah diri kamu dengan pribadimu kan gitu. Supaya jangan seperti apa yang di pikiran saya. Oke, ini jadi ingat lagu Dewa, Selimut Hati. Oke. Ada kan? Maksudnya selimuti dengan pribadimu itu, jadilah selimut untuk dirimu sendiri. Iya. Gitu loh. Hatinya dong yang diselimutin kan? Iya. Kalau baju kan udah dipakai baju, udah Pakai, selimutnya iya. kan gitu. Kalau Egy ada gak pesan buat Mami Eva nih? Paling ya buat Mami ya, kalau aku selalu ngasih masukan, tolong didengar, karena kan demi kebaikan juga kan. Soalnya aku sering banget ngasih masukan ke Mami, bukannya aku di sini menggurui Mami ya, tapi demi kebaikan Mami gitu sih. Aku pengen Mami itu lebih baik dilihat sama orang lain gitu kan, kayak perilaku segala macam. Itu ada di Mami sendiri. Aku sering bawel sama Mami seperti itu sih Mas. Iya. Oke. Bukannya aku marah-marah atau aku benci kan, karena aku Siap. pengen Mami itu lebih baik lagi ke depannya. Kita sama-sama kita sama-sama kita baik lagi ke depannya seperti apa gitu. Oke, thank you Mami Eva. Sama-sama. Sama Egy Sama-sama, atas Mami. waktunya Thank you hadir di Sama Mami, Kak. podcast sama Egy. Cinta Langgeng is terus. Love. Amin, amin. Dari Mami Eva dan Egy saya belajar bahwa cinta itu memang melewati batas usia. Ya. Dia melewati apapun termasuk usia, Iya. jarak, Ya. dan waktu. Iya. Mantap. Teman-teman, terima kasih sudah nonton juga. Dan jangan lupa ya, subscribe YouTube channel kita, Cinta is Love ini, dan juga di like dan share. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.